السادس والثلاثون قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Ada beberapa pembahasan di sini secara garis besar sudah kita syarah, tinggal fawaidnya ya. من فوائد هذا الحديث كما ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحث على الستر على المسلم لقوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Anjuran untuk menutupi aib seorang muslim berangkat dari sabda Nabi man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan tutupi dia di dunia maupun di akhirat. Tapi menutupi ini tidak mutlak dalam semua keadaan. Ya, karena ada dalil-dalil lain dalam bab ini di mana Nabi SAW tidak memberlakukan masalah menutupi aib seorang muslim ini, dan kita pernah singgung di antaranya adalah ketika itu memiliki maslahat yang lebih besar daripada madaratnya, maka aib seorang muslim itu dibuka. Ya, seperti kisahnya Fatimah binti Qais yang dilamar oleh Abu Jahal dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ketika menanyakan kepada Nabi, saya harus pilih siapa? Maka Nabi menyebutkan aib masing-masing calon pelamar itu, atau masing-masing pelamar itu. Yang satu punya aib suka mukul atau suka safar. Yang satu lagi punya aib nggak punya duit. Jadi di sini Nabi justru menyebutkan kelemahan yang ada pada masing-masing ini limaslahah. Ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahidin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkiri. Jadi 6 kondisi ini adalah kondisi-kondisi yang mengecualikan bolehnya atau mengecualikan dilarangnya membuka aib seorang mukmin kecuali dalam 6 kondisi ini. Wa dzakarahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walakin dallat an-nusus ala anna hadha ay satr al-muslim hadha muqayyad bima idza kana as-satru khairan. Menutupi aib seorang muslim itu dianjurkan kalau itu menimbulkan dampak yang baik. Ya, kalau perbuatan itu menimbulkan dampak yang baik. Wasatru salasatu aqsam. Menutupi itu ada 3 macam. Al-qismul awwal ay yakuna khairan, wal qismul tsani ay yakuna syarran, wal qismul tsalits ya la yudra ay yakunu khairan am syarran. Ya. Ada kalanya menutupi aib seorang muslim itu jelas efeknya baik. Ada kalanya sebaliknya, ada kalanya kita tidak tahu apakah kalau kita tutupi jadi baik ataukah jadi tidak baik. Jadi 3 macam itu tadi itu yang mengakibatkan kebaikan atau mengakibatkan hal yang tidak baik, atau kita tidak tahu akibatnya baik ataukah tidak baik kalau kita tutupi.
Yang dianjurkan tentunya apabila akibatnya itu baik. Hadza ma fi iskal. Enggak ada masalah kalau jelas akibatnya baik, maka itu dianjurkan kita menutupi aib seorang muslim. Yang sebaliknya juga jelas hukumnya. Kalau ditutupi malah enggak baik, maka tidak dianjurkan. Justru kita dianjurkan untuk menyebutkan aib ini. Ya. Contoh, karrajuli wajadtahu ala ma'siyah aw ala udwanin ala nas wa idza satartahu lam yazdad illa syarran wa tughyana. Contohnya orang yang kita tahu persis dia sedang berbuat maksiat atau melakukan tindak jinayah yang memakan korban orang lain. Dan kalau ini kita diamkan, kita nggak cerita tentang bahayanya orang ini, dia akan semakin menjadi-jadi kejahatannya, akan jatuh korban kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Fahuna satruhu madhmum wa yajibu an yukshafa amruh liman yakumu bita'dibihi. Tapi liman yakumu bita'dibihi. Ketika orangnya tipikalnya seperti ini, kalau ditutupi malah semakin menjadi-jadi, maka nutupin aib orang ini adalah perbuatan yang madhmum, tercela. Ya. La khaira fihi. Bahkan kita wajib membongkar perilaku buruknya ini, tapi di depan orang yang bisa memberikan pelajaran kepadanya, yang bisa menjatuhkan sanksi. Kalau nggak bisa ya nggak ada manfaatnya. Ya, dibongkarnya di depan orang yang bisa menjatuhkan sanksi. Wahada min al-qism as-sadis. Wa man talaba al-i'anah fi izalati munkari. Orang yang minta tolong kepada pihak berwenang dalam rangka menyingkirkan suatu kemungkaran. Dia punya wewenang dan dia bisa menyingkirkan atau menghentikan kemungkaran dan maksiat tersebut, maka kepadanya kita bongkar kejahatan orang tersebut. Atau kepada orang yang berkepentingan, walaupun tidak ada kaitannya dengan dia bisa mencegah atau tidak bisa mencegah. Seperti orang yang mentahdzir, memperingatkan orang lain dari bahaya seseorang. Dia nggak bisa mencegah orang ini, tapi paling tidak kita menghindarkan jatuhnya korban baru. Ya, orang terkenal suka kemplang, kalau muamalah nggak bayar, hutang dikemplang. Ada orang yang sedang dideketi sama orang ini, dia nggak kenal sama orang ini sebelumnya. Kita kasih tahu, hati-hati, si fulan terkenal suka kemplang duit, jangan mau diutangin sama dia, minta jaminan. Walaupun dia nggak bisa menghentikan sikapnya orang ini, tapi paling tidak jatuh korban baru. Ya, idzan yarji ila wahid min as-sittah al-madhkurah. Baik. Al-thalith, alla ta'lam hal satruhu khairun am kashfuhu huwa khair. Kita tidak tahu sekarang orang ini kalau kita tutupi apakah akan lebih baik ataukah kita bongkar malah lebih baik, kita tidak tahu. Fal aslu anna satra khairun. Maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya seorang mukmin itu ditutupi aibnya, tidak dibongkar. Lianna walihada yuzkar fil athar lian ukhti fil afu ahabbu ilayya min an ukhti fil uqubah. Ini asar ini tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Wa Syekh mengutipnya dengan sighatut tamrid yuzkar alladhi yadullu ala adam thubutihi fil ghalib. Tapi ala kulli hal, kalau seseorang itu keliru sehingga dia memaafkan orang yang tidak layak dimaafkan, itu lebih mending
daripada dia keliru dengan menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak pantas dihukum. Jadi mending kita keliru dalam memaafkan daripada kita keliru dalam menghukum. Karena kita membongkar itu adalah bentuk dari penjatuhan hukuman, penjatuhan sanksi. Nah, طيب ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال عدل الله عز وجل. Ada penjelasan dalam hadis ini tentang betapa sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla. Dari sisi mana? Qala rahimahullah, li'annahu ja'ala al-jazaa'a min jinsil 'amal. وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على المعسر وعلى ستر من يستحق الستر إلى آخره. Karena di sini Allah menjadikan balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Itu termasuk tindakan yang adil. Menolong, ditolong, meringankan, diringankan, menutupi, ditutupi. Dan andai saja kita ini berbudi pekerti sebagaimana yang diajarkan oleh hadis ini, ya kita antusiaslah untuk meringankan musibah-musibah berat yang sedang menimpa saudara seiman kita, atau meringankan, memberikan penangguhan terhadap orang yang kesulitan bayar hutangnya, atau menutupi orang yang berhak, yang pantas untuk ditutupi aibnya, menolong dan seterusnya. Lianna hadhihi al-adab laysa al-muradu minha mujarrad an nanzur fiha wa an na'rifaha. Perlunya kita tahu tentang hadis ini itu bukan sekedar kita punya wawasan baru, oh orang kalau nolong orang yang butuh pertolongan dia akan ditolong oleh Allah, ya saya sudah tahu, titik. Nah, orang kalau meringankan beban seseorang dia akan diringankan, ya alhamdulillah dapat ilmu baru. Bukan itu maksudnya hadis ini. Maksudnya adalah kita amalkan. Itu baru ngaji kita ini menjadi ngaji yang bermanfaat. Ya, ilmu itu dua macam, ilmu bermanfaat atau ilmu nggak bermanfaat. Artinya dia tahu sama nggak tahu nggak ada bedanya, cuma nambah wawasan tok. Tadi yang nggak tahu jadi tahu, terus nggak ada yang berubah pada dirinya. Imannya nggak tambah kuat, ucapannya nggak makin baik, tingkah lakunya juga biasa-biasa. Jadi ilmunya nggak manfaat buat dia. Dia justru memperbanyak memperbanyak argumentasi yang akan memberatkan dia di hadapan Allah. Ya, karena orang yang berilmu itu ada pertanyaan yang dia harus jawab. Wa an ilmihi madza amila bih. Terkait dengan ilmunya, apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya? Ya. Makanya ibundanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menasihati anaknya, ya bunai, utlubul ilm wa ana akfika bimighzali. Al-mighzal itu alat untuk memintal, kapas dipintal jadi benang dijual. Itu pekerjaannya, mata pencahariannya ibunya Al-Imam Sufyan ibn Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah. Anak akan cukupin kamu dalam rangka thalabul ilm ini dari hasil jualan benang. Ya bunayya idza katabta 'ashrata ahadits. Anakku, kalau kamu sudah mencatat 10 hadis. Berapa hadis? 10. 10 saja. Kamu perhatikan dirimu ini ada perubahan enggak? Tutur katamu, caramu dalam berjalan, amalmu ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan semakin baik, lanjutkan. Tapi kalau tidak ada perubahan, jangan dilanjut. Nanti tanggung jawabmu makin besar.
Karena tujuan utama dari thalabul ilm itu untuk diamalkan. Ini bukan ilmu sekedar untuk menambah wawasan. Nah, ilmu ini kalau tidak memberikan manfaat, maka PR kita jadi makin banyak nanti. Madza amila bihi wa an ilmihi madza amila bihi. Makanya sebagian salaf menyarankan kita, menasihatkan kita adalah supaya kita ini mengamalkan walaupun sekali dari ilmu yang pernah kita dapat. Selagi kita mampu, kita amalkan walaupun sekali aja. Sunnah-sunnah yang kita sudah ketahui, yang sudah kita pelajari, amalkan walaupun sekali. Paling tidak, kita ketika ditanya sama Allah, kita bisa menjawab, saya sudah pernah mengamalkan. Kalau itu memang amalan sunnah, paling tidak dia sudah pernah mengamalkan. Dan tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Tidak semua ilmu kita bisa manfaatkan, kita bisa amalkan secara nyata kalau memang tidak ada kemampuan. Wahid yadrus ahkam al-jihad, hal yajib an yujahid yuqatil al-adu fi sabilillah? Fihi tafsir. Orang belajar tentang ahkamul jihad, wajib dia jihad. Kok saya enggak jihad, ditanya sama Allah, harus ada yang saya bunuh? Enggak gitu. Ya, enggak begitu. Lihat dulu dong syaratnya, ada mawaniknya apa enggak. Tapi yang dia bisa amalkan, amalkan. Jangan ada dia amalkan. Yang dia belum bisa mengamalkan, maka jadikan ilmu ini bermanfaat dari sisi lain, seperti makin bertambah imannya ketika dia tahu, oh ada aturan yang hebat seperti ini ya. Ternyata di balik jihad itu ada banyak bentuk-bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Jihad tidak dijadikan sebagai pilihan yang pertama, tapi dijadikan sebagai pilihan yang terakhir. Didakwahi nggak mau, bayar jizyah nggak mau, baru dilawan. Jadi paling tidak dia memberikan manfaat dari sisi lain, dari sisi meningkatnya iman kita. Tapi kalau imannya nggak meningkat, tutur kata nggak makin baik, amalan juga nggak kelihatan, ini yang musibah ini. Berikutnya al-hath ala suluk at-turuq al-musilah lil-ilm wa dhalika bit-targhib fi ma dhukira min thawabi. Di antara fawaid al-hadis adalah anjuran, motivasi menempuh berbagai macam jalan dalam rangka mencari ilmu. Ya. Dari mana faedah ini diambil? Karena Nabi memberikan iming-iming, mengabarkan adanya iming-iming, man salaka tariqan, ayya tariq yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Karena dia menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah permudah jalannya untuk mendapatkan jannah. Ini adalah targhib, motivasi, iming-iming. Kemudian faedah berikutnya, yaltamisu fihi ilman, ay yatlubul ilma lil ilmi, fa in kana talabu kana dhalika ithman alayh. Yaltamisu fihi ilman, jadi yang dia cari itu ilmunya, pengetahuan itu, supaya dia bisa mendapatkan manfaat di balik pengetahuan ini. Bukan mencari pujian orang, bukan mencari popularitas, atau mencari nilai-nilai duniawi lainnya, kedudukan, penghasilan tinggi. Karena hadisnya mengatakan yaltamisu fihi ilman, bukan yaltamisu fihi sum'ah atau syuhrah atau malan. Sehingga iming-iming dari Allah tadi, atau motivasi atau ganjaran tadi, hanya didapat bagi orang yang niatnya memang cari ilmu. Dan ilmu yang disebut dalam
nususul kitab was sunnah adalah al-ilm an-nafi' alladhi yurithu al-amal. Ini kita mesti paham ya. Ketika ada hadis mengatakan talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Hadis ini juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ila akhirih. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun wa qur rabbi zidni ilma. Semua hadis ataupun ayat yang isinya anjuran untuk mencari ilmu, maka ilmu yang dimaksud bukan sekedar maklumat, bukan sekedar mengumpulkan informasi, tapi ilmu yang memberikan manfaat bagi yang mendapatkannya. Manfaatnya berupa adanya amal, baik amalnya itu tambah secara kuantitas atau secara kualitas. Mungkin tidak tambah, tapi makin baik kualitasnya. Itu manfaat ilmunya. Atau tadinya dia belum berbuat itu, setelah dia tahu dia berbuat, ini juga berarti manfaat ilmunya. Jadi jangan sampai sebelum seseorang tahu bahwasanya sholat A itu hukumnya sunnah, dia amalkan rajin. Begitu tahu hukumnya sunnah, oh ternyata sunnah atau malah nggak diamalkan. Lah as-sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Kalau setelah dia tahu malah dia berkurang, itu ilmu la yanfa', bal yadur. Justru dia mendapatkan madarat di balik ilmunya ini. Dulu kamu mengamalkan, setelah tahu malah ditinggal. Yang mestinya setelah tahu ditinggal itu perbuatan makruh atau bid'ah atau muharram, bukan yang sunnah setelah tahu malah ditinggal. Wa min sunnati alaihi wasallam kana idza amila amalan athbatahu ay dawama alayhi. Wa su'ila ayyul amali afdal qal ma duwima alayhi wa in qal. Nabi SAW itu kebiasaan beliau adalah ketika mengamalkan sesuatu beliau kontinukan. Dan ketika ditanya amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah, adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit tapi rutin, nggak putus-putus. Bukan buahnya sekali tok seumur hidup, lah sedikit. Walaupun cuman witir, tapi yudawim alaih. Wa min fawaid hadzal hadis annahu yanbaghi al-isra' fi idrak al-ilm wa dhalika bil jiddi wal ijtihad. Anjuran agar kita ini bersegera dalam mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, dengan serius. Lianna kulla insanin yajibu an yasila ila al-jannah ala wajhi as-sur'ah. Fa idza kunta turidu hadha fa'mal al-amal alladhi yusilu ilayha bisur'ah. Karena seseorang itu diperintahkan untuk menggapai jannah secepat mungkin. Ada yang tahu dalilnya? Ahsan. Wasari'u kadzalik sabiqu. Suruh berlomba. Lomba itu yang bagus yang cepat atau yang telat? Yang cepat. Sari'u, cepat-cepatlah memburu jannah itu jangan berlambat-lambat. Karena kita ini dibatasi oleh umur kita ini pendek. Ketika tidak segera, nanti hilang kesempatan itu. Dan kalau hilang belum tentu balik lagi. Wa minal adillah aidan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahul bainal mar'i wa qalbi. Segeralah istajib, kalian menjawab ajakan Allah dan Rasulnya ketika diajak kepada hal-hal yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu menghalangi antara seseorang dengan keinginannya. Yaitu manakala ada kesempatan tidak dia segera manfaatkan, ketika dia ingin nggak ada kesempatannya, nggak dikasih sama Allah. Karena kita disuruh bersegera dalam
memburu jannah dan cara mendapatkan jannah adalah dengan ilmu, berarti konsekuensinya kita disuruh segera dalam talabul ilm. Lianna talabul ilm tariqul musil ila jannah. Wa qad umirna bil isra' ila jannah. Paham ya kaitannya ya? Allah nyuruh kita bersegera untuk menggapai jannah. Dan hadis ini mengajari kita bahwasanya mencari ilmu syar'i, ilmu yang bisa melahirkan amal soleh itu adalah jalan yang akan memudahkan kita menggapai jannah. Berarti otomatis kita disuruh segera mencari ilmu, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau sudah pensiun, sudah lemot, ngapal nggak hafal, ya akhirnya dijelaskan 2 hari lagi lupa lagi. Sekarang waktu masih muda cari ilmunya, jangan nunggu pensiun nanti. Banyak orang yang nyesel, dia baru ngaji setelah pensiun, nyesel dia. Wa min al-fawaid aidan anna al-umura bi yadillahi azza wa jalla fa bi yadihi at-tasheel wa bi yadihi ضده. Wa idza amanta bi hadha fala tatlub at-tasheel illa min Allah. Allah itu yang berkuasa untuk melakukan segalanya. Di tangan Allah ada semua keputusan, mau dimudahkan oleh Allah ataukah sebaliknya, Allah yang menentukan. Ya. Sahhalallahu, nasabat tashil ilaih, satarahullah, nafasa. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jadi semua kemudahan, pertolongan, penutupan akan aib, peringanan musibah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mintanya kepada Allah, karena Allah yang berkuasa ya, untuk melakukan segalanya. Wallahu ala kulli syai' qadir. Kalau kita beriman dengan yang begini-begini, konsekuensinya kita tidak minta kepada yang lain, tidak mengharap kepada yang lain. Wa min fawaid al-hadits aidan al-hathu 'ala al-ijtima' 'ala kitabillah azza wa jalla. Anjuran agar kita ini ngumpul untuk ngaji bareng. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Jadi ada anjuran bikin grup kajian, ya, majelis ta'lim, itu syai' hatha asy-syar'u 'alaihi. Thumma idza ijtama'u falahum thalathu hamad. Saya menjelaskan apabila seorang itu sedang berkumpul dalam rangka ngaji, maka mereka tidak lepas dari 3 keadaan. Baik, kita akan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar.
Baik, kita lanjutkan. Di antara fawaid hadis ini adalah anjuran untuk berkumpul dalam rangka tilawatul Quran. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlun kitab Allah. Dan kemudian disebutkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ngumpul di masjid untuk belajar Al-Quran ini. Dan ngumpulnya orang untuk belajar Al-Quran itu tidak lepas dari 3 bentuk. Bentuk yang pertama, mereka ngaji secara serempak dengan apa istilahnya, kur ya, tahu kur istilahnya. Mulainya bareng, berhentinya bareng, bisautin wahid, yatluna Al-Quran bisautin wahid, dengan sekali walhasil bareng serempak. Nah ini tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka dalam rangka belajar ngaji. Kayak kalau kita ngajarin orang-orang untuk tahsin, yang ngaji bareng-bareng, hadalah ba'sa bihi, nggak apa-apa. Seorang guru mentalkin murid-muridnya untuk melafadzkan ayat secara bersamaan, ini la ba'sa bihi. Tapi kalau dia melakukan itu bukan dalam rangka belajar, tapi dalam rangka ta'abbud, dia menganggap ini adalah ibadah yang disyariatkan. Ngaji secara serempak begini ini dengan suara bareng-bareng kor, itu sesuatu yang disyariatkan, dan anak ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini, maka ini masuk kategori bid'ah. Jadi perbuatannya sama, gara-gara niat jadi berbeda. Yang satu dapat manfaat, yaitu berupa ilmu dan pahala, yang satu lagi justru merdudun alaih, ya bid'ah. Karena disengaja untuk serempak. Tapi kalau serempaknya ini tidak disengaja, bukan dengan niat memang dibarengkan, mulainya bareng, berhentinya bareng, panjangnya disamakan, pendeknya disamakan, tidak ada niat, tapi ada beberapa yang akhirnya bertepatan, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan pengaruhnya niat. Ya, niat itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa kok itu ketika disengaja dengan niat ta'abbud menjadi bid'ah? Li'anna hadza lam yu'thar 'anis salaf. Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang kita temukan contohnya dari kalangan as-salafus saleh. Dan ini kaidah penting ayolah ikhwah. Kalau kita ingin tahu parameternya apa sih, amalan ini baik ataukah tidak baik, kita lihat pendahulu kita. Karena Allah sudah mentazkiyah mereka, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha, ay ahaqqa bit taqwa wa kanu ahlat taqwa. Mereka enggak begitu. Sahabat yang sudah disifati oleh Allah dengan orang yang senantiasa melazimi kalimatut taqwa, dan orang yang paling berhak jadi orang bertakwa dan ahlinya ketakwaan, tidak mengamalkan ini dalam rangka ta'abbud. Berarti kalau ada orang yang ta'abbud dengan cara seperti ini, itu bukan bentuk ketakwaan yang dipuji oleh Allah. Karena gak mungkin Allah muji yang salah, gak mungkin. Enggak mungkin sahabat yang sudah dipuji-puji habis-habisan oleh Allah, mereka kendor dalam beribadah yang itu memang benar-benar diridai oleh Allah. Karena dalam ayat yang lain, wasabiqun, as-sabiqun, mereka ini paling dulu dalam hal yang baik. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi berangkat dari sini, semua praktek ibadah yang ditujukan untuk taqarrub kepada Allah dan tidak ada petunjuk pelaksanaannya, tidak ada teladannya dari generasi terbaik dari umat ini, kita mesti waspadai. Ya, kita mesti waspadai. Qala Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian itu ngikut aja, jangan berkreasi dalam hal-hal yang sudah final ini, sudah baku. Karena kalian sudah dicukupi, sudah dikasih penjelasan yang cukup apa yang harus kalian lakukan. Dalam hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah ini udah dijelaskan gamblang. Jadi jangan berkreasi lagi. Kalau berkreasi lagi, buat apa Allah utus Nabi gitu? Buat apa Allah utus Nabi? Kalau masing-masing orang boleh berkreasi, apa yang dianggap baik dia kerjakan. Dan terus fungsinya Nabi buat apa? Nah, paham ya? Bentuk ngaji bareng-bareng yang kedua, an yajtami'al qaumu fayaqra'u ahaduhum wa yunsitul akharun. Mereka ngumpul, salah satunya baca, yang lain diam menyimak. Thumma yaqra'u tsani, thumma tsalits, thumma ar-rabi' wa halumma jarra. Kemudian gantian, orang kedua baca, yang lain nyimak, orang ketiga baca, yang lain nyimak, terus begitu. Wa hadza lahu wajhan. Model yang kedua ini ada dua bentuk juga, ada dua bentuk juga. Al-wajhul awwal an yukarrirul maqru' fayaqra'ul awwal mathalan safhah, thumma yaqra'u tsani nafs as-safhah, thumma ats-tsalits nafs as-safhah wa hakadha. Wa hadza la ba'sa bihi wa la siyama li huffadhil Qur'an alladziina yuriduna tathbita hifdzihim. Jadi ngajinya satu persatu itu ada dua bentuk ya, satu persatu, yang lain nyimak. Bentuk yang pertama, yang dibaca itu, jadi mereka ngulangi. Orang pertama baca halaman 1, orang kedua baca lagi halaman 1, diulang gitu. Ini tidak mengapa, terutama bagi orang-orang yang ingin menguatkan hafalan. Karena memang hafalan itu ya hanya bisa kuat kalau diulang-ulang. Bentuk yang kedua dari bagian ini ya, an yaqra al-awwal qira'atan khassatan bihi aw mushtarakatan thumma yaqra'u ats-tsani ghaira ma qara'a al-awwal wa hadha aidan la ba'sa bih. Yang bentuk yang kedua adalah orang pertama membaca bacaan yang khusus buat dia atau dibacakan untuk yang lain-lain. Yang kedua melanjutkan, yang ketiga melanjutkan lagi, keempat melanjutkan lagi ya, baik urut ataupun tidak urut ya. Ini juga tidak mengapa. Wa kana ulama'una wa masyayikhuna yaf'aluna hadha fayaqra'u mathalan al-awwal min al-baqarah wa yaqra'u ats-tsani ats-thumun ats-tsani wa yaqra'u ats-tsalits ats-thumun ats-tsalits wa halumma jarra. Ya, misalnya yang ini membaca satu atau thumun ya, thumunul Quran. Kalau kita pakai mushaf Madinah, mushaf Rasul Utsmani, satu juz itu dibagi menjadi 2 hizb. Satu hizb dibagi dari 4 ya. Jadi itu adalah 1/8. Rub'ul hizb itu 1/8 juz. Misalnya masing-masing baca rub'ul hizb 1/8 juz, berikutnya melanjutkan. Ini juga tidak mengapa, sering dilakukan oleh para ulama. Yang lain menyimak bacaan yang sedang membaca. Dan insya Allah yang menyimak dapat pahala yang membaca ya, insya Allah yang menyimak itu mendapatkan pahala yang membaca. Walihada qala Allah azza wa jalla fi qissati Musa wa Harun. Dalilnya apa? Yang nyimak itu dapat pahala seperti yang baca. Dalilnya adalah ketika Nabi Musa mendoakan kecelakaan bagi Firaun. Ayatnya itu Rabbana ya, wa qala Musa Rabbana innaka qad ataita
fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili faj'al rabbana liyudillu an sabili rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Doanya di sini, rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah sirnakanlah harta bendanya Fir'aun dan para pengikutnya ini. Washdud ala qulubihim, ya apa ya istilahnya, ikatlah hati mereka sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah. Fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim, karena mereka toh tidak akan beriman sampai mereka benar-benar melihat azab di depan mereka. Itu doanya Nabi Musa. Di awal Allah bilang waqala Musa, Musa yang membaca. Tapi jawabannya Allah, isma, qala qad ujibat da'watukuma. Kok dua? Padahal yang bilang satu. Tapi Allah mengatakan telah diijabahi doa kalian berdua. Padahal yang mendoakan cuma Musa. Berdua ini siapa? Musa dengan siapa? Musa wa akhihi Harun, kakaknya Harun. Karena Harun ikut nyimak dan ikut mengaminkan, sehingga ijabahnya itu juga berlaku bagi Harun yang menyimak doanya Musa dan ikut mengaminkan. Di sini ini dijadikan dalil diantaranya dalam masalah makmum yang menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam dan ikut mengaminkan, maka itu sudah mewakili, seakan-akan dia ikut membaca Al-Fatihah. Di antara dalil mereka adalah istinbat dari ayat ini. Qala qad ujibat da'watukuma. Karena di sini Harun menyimak dan mengaminkan. Makmum menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam dan ikut mengaminkan, dia seperti ikut membaca Al-Fatihah. Nah, demikian pula ketika yang baca melewati ayatus sajdah, sebagaimana yang membaca itu dianjurkan untuk sujud tilawah, yang menyimak juga ikut sujud tilawah. Itu kondisi kedua. Kondisi pertama, ngumpul bareng-bareng, bacanya serempak dengan suara bersamaan. Ini ada beberapa kemungkinan. Itu dalam rangka belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka belajar, bid'ah. Kondisi yang kedua, mereka ngumpul bareng-bareng, bacanya satu persatu, yang lain nyimak. Baik yang dibaca itu sama, diulang-ulang oleh orang yang berbeda, ataupun yang dibaca itu beda-beda, ini juga tidak mengapa. Kondisi yang ketiga, an yajtami'u wa kullu insanin yaqra'u li nafsihi dun an yastami'a lahu al-akharun. Wa hadha huwa alladhi 'alayhi an-nasu al-an. Fatajidu an-nasa fi as-saff fi al-masjid kullun yaqra' li nafsihi wal akharuna la yastami'una ilayhi. Yang ketiga ini adalah seperti orang datang di masjid nunggu misalnya iqamah gitu, masing-masing ambil mushaf baca sendiri-sendiri, ya. Bukan yang lain menyimak bacaan yang lain, bukan, tapi masing-masing baca sendiri-sendiri. Ini adalah bentuk yang ketiga. Atau di bulan Ramadan itu akan lebih kelihatan lagi fenomenanya. Masing-masing baca, masing-masing punya target sendiri. Asy-Syaikh ma takallama an hukmihi wal asl annahu la ba'sa bihi. Baik. Fi qaulihi alaihi salatu wasallam fi baitin min buyutillah. Nabi mengatakan mereka itu kumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Jadi rumahnya disandarkan kepada Allah. Al-idhafah huna idhafatut tasyrif. Ya, idhafatu at-tasyrif, disandarkan kepada Allah dalam rangka memuliakan, karena semua yang disandarkan kepada Allah itu menjadi lebih mulia, ya, menjadi lebih, bukan berarti Allah tinggal di situ lah ya. Ada orang yang awam, oh ini rumahnya Allah,
Iya, rumahnya Allah bukan berarti rumah tempat tinggalnya Allah, bukan. Ya. Tidak semua yang disandarkan kepada Allah itu berarti Allah membutuhkan, ya lah. Bahkan Allah nggak butuh sama apapun. Ya. Allah nggak butuh sama apapun. Jadi ketika disandarkan seperti Baitullah, Naqatullah, ya, Syahrullah, hadza kullu idhafat tasyrif. Untanya Allah nggak butuh sama unta. Untanya Allah yang disembelih oleh kaum Tsamud itu, Allah nggak butuh sama unta, nggak naik unta. Jadi beda, ini untanya Rasulullah butuh sama unta, Rasulullah menaikinya. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, Allah nggak butuh sama itu. Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi idhofahnya untuk apa? Idhofatut tasyrif atau tamlik, atau sekedar itu miliknya Allah, punyanya Allah. Wa kullu syai'in walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki semua yang ada di bumi maupun di langit. Jadi idhofahnya adalah idhofah tasyrif atau idhofah tamlik. Wa huna fassala Syekh Ibnu Utsaimin merinci tentang al-mudhaf ila Allah. Ya, al-mudhaf ila Allah imma sifatan wa imma ain qa'imah binafsiha wa imma wasfun fi ainin qa'imatin binafsiha. Ini ada perinciannya, kayaknya enggak cukup waktunya. Ala kulli hal, yang disandarkan kepada Allah itu ada kalanya adalah merupakan sifat atau zat yang berdiri sendiri, atau sifat untuk zat yang berdiri sendiri. Contoh penyandaran sifat kepada Allah seperti qudratullah, izzatullah, ilmullah, istiwa'ullah. Itu sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah. Istiwanya Allah, kekuasaannya Allah, melihatnya Allah, dan semisalnya. Contoh zat yadullah, yadullahi fawqa aydihim ibtigha'a wajhillah. Wajah disandarkan kepada Allah, tangan disandarkan kepada Allah. Atau sifat qa'imah ala ain. Contohnya kalamullah. Contohnya atau enggak, bukan. Contohnya bukan kalamullah, tapi misalnya di sini ayyakuna ainun qa'imatun bi nafsiha walakinnaha fi ainin ukhra. Jadi yang ketiga ini bukan bagian dari zatnya Allah, tapi disandarkan kepada Allah. Contohnya ruhullah, fa nafakhna fihi min ruhina. Ya, Allah menisbatkan ruh ini kepada dirinya, tapi bukan berarti itu bagian dari Allah, bukan. Ya, bukan berarti yang ditiupkan kepada Isa, yang ditiupkan kepada rahimnya ibunda Maryam itu bukan ruh bagian dari Allah, bukan. Artinya apa? Contoh lainnya dulu ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini terkait dengan Adam. Apabila Adam ini sudah kusempurnakan bentuknya dan kutiupkan padanya min ruhi. Ruhnya disandarkan kepada Allah, bukan berarti itu bagian dari Allah, bukan. Fahuna laisal muradu ruhullah azza wa jalla nafsuh, balil muradu minal arwah allati khalaqaha. Maksudnya adalah kutiupkan kepadanya ruh atau sebagian dari ruh yang aku ciptakan. Allah menciptakan banyak ruh. Ya. Jadi ini satu dikasihkan ke Maryam, satu lagi dikasihkan ke Adam, nanti kepada yang lain. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah, bukan berarti itu bagian dari Allah, dan bukan juga roh itu adalah sifatnya Allah, bukan. Tapi roh ini
berdiri sendiri zatnya. Dia bukan sifatnya Allah, tapi juga bukan bagian dari zatnya Allah. Hanya saja disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya. Bisa dipahami ya? Ada kala itu sifat yang memang melekat pada zatnya Allah atau pada perbuatannya Allah. Contohnya qudratullah, ya, ilmullah, kalamullah. Ini sifat-sifat yang melekat pada zatnya Allah. Atau zatnya Allah itu sendiri seperti wajhullah, yadullah, ya. Dalam hadis ada jari-jari, ada betis, ada kedua mata. Ini semua sifat-sifat yang merupakan zatnya Allah SWT. Ada lagi disandarkan kepada Allah karena itu bagian dari makhluk Allah, bukan bagian dari sifatnya Allah, bukan juga dari zatnya Allah, tapi itu semata-mata makhluknya Allah. Seperti wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita kupas terkait dengan hadis yang ke-36. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.